Selamat datang, selamat hari Minggu, dan selamat beribadah kepada Bapak, Ibu, dan Saudari Jemaat Pok Klenteng Agung yang saat ini beribadah di rumah masing-masing secara online. Kiranya kesetiaan beribadah merupakan ungkapan syukur kita melalui kehidupan persekutuan jemaat. Dan jika ada di antara Bapak, Ibu, dan Saudari yang ingin mendapatkan pelayanan dan ingin mendaftarkan diri menjadi anggota jemaat, maka dapat menghubungi majelis di konsistori atau sekretariat gereja atau kepada majelis koordinator sektor. Ibadah kita pada hari ini akan dipimpin oleh Bapak Pendeta GW Panjaitan STH MPDK. Kemudian ibadah minggu depan kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta Semrit Nenoliu STH Emin. Majelis dan jemaat mengucapkan selamat hari ulang tahun kepada Bapak, Ibu, Saudara yang berulang tahun sepekan ke depan. Jadwal dan kebaktian minggu ini. Hari Minggu 15 Agustus 2021 nanti kita akan beribadah jam 9 pagi dan akan kembali dilayani secara online dan akan dilayani oleh Bapak Pendeta Semrit Nenoliu. Informasi lainnya, yang pertama, dihimbau kepada jemaat untuk melunasi iuran khusus kedukaan setiap bulannya secara berkala. Kedua, jika ada perubahan anggota tertanggung iuran khusus kedukaan, harap segera menghubungi majelis terkait. Ketiga, untuk mendukung pelayanan gereja kita, Pok Klenteng Agung, Bapak, Ibu, Saudara dapat memberikan persembahan melalui penyampaian secara langsung ke gereja sesuai dengan waktu atau ketika pendeta atau majelis bertugas, dan yang kedua dapat ditransfer ke rekening gereja. Berikutnya, untuk uang persembahan sekolah minggu dapat dikumpulkan sesuai dengan jadwal jemaat memberikan persembahan ibadah umum di gereja. Hari ini, Minggu 8 Agustus 2021 akan dilaksanakan rapat pleno secara virtual dan akan dimulai pada pukul 13 waktu Indonesia Barat. Mohon dukungan jemaat. Sesuai dengan edaran dari Gubernur DKI mengenai pemberlakuan kembali PPKM level 4 yang dimulai sejak tanggal 2 sampai 9 Agustus 2021, maka dari itu kegiatan ibadah tatap muka sementara ditiadakan sampai batas waktu yang akan diinformasikan kemudian. Berita lahir, telah lahir putri pertama dari Bapak Abraham Peter Narayaman dan Ibu Desti Paradina yang dinamakan dengan Shena Angela Narayaman pada Jumat 30 Juli 2021 di Rumah Sakit Andika. Ibu dan anak dalam keadaan sehat. Terakhir, sehubungan dengan diadakannya rapat pleno, maka katekisasi reguler telah dilaksanakan pada Sabtu 7 Agustus 2021 pada pukul 4 sore via Zoom dengan pembicara Bapak Pendeta Semrit. Kita akan masuk ke dalam ibadah. Jemaat kami persilahkan untuk mengambil waktu teduh sejenak. Amin. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri dan mari kita mengawali ibadah kita pada minggu ini dengan menyanyikan NKB 68, Yesus berfirman. Roti hidup bagi
Marilah kita tabiskan ibadah ini. Pertolongan kita dalam ibadah minggu ini adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Nas pembimbing untuk kita pada hari ini terambil dari kitab Yesaya pasal yang ke-30 ayat 23. Demikian firman Tuhan. Lalu Tuhan akan memberi hujan bagi benih yang baru kamu taburkan di ladangmu, dan dari hasil tanah itu kamu akan makan roti yang lezat dan berlimpah-limpah. Pada waktu itu ternakmu akan makan rumput di padang rumput yang luas. Demikian firman Tuhan. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kita masuk di dalam doa pengakuan dosa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang maha kuasa dan kekal, hanya Engkau yang layak dipuji, disembah, diagungkan. Hanya Engkau yang layak ditinggikan. Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami di dalam Yesus Kristus yang kami kenal, yang mati di kayu salib di Bukit Golgota untuk membebaskan kami dan menebus kami dari dosa kami. Bapa, pada saat ini kami sehati sepikir datang kepadamu, mengaku segala dosa yang kami lakukan di dalam satu minggu yang sudah kami lalui, bahkan di minggu-minggu sebelumnya, apabila kami melakukan dosa dan kesalahan yang kami sengaja maupun tidak sengaja. Kami mohon Tuhan, janganlah balaskan kepada kami sesuai dengan dosa kami, tetapi ampuni kami terlebih dahulu agar kami layak menerima anugerah dan berkat-Mu. Oleh sebab itu Bapa, saat ini kami datang kepadamu dengan yakin dan percaya bahwa Yesus telah mengampuni dosa kami dan menghapuskan segala kesalahan kami. Terima kasih atas pengampunan-Mu bagi dosa kami. Terpuji nama-Mu kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Marilah kita mendengarkan berita anugerah pengampunan dari kitab Roma pasal yang ketiga ayat 22 sampai 26. Demikian firman Tuhan, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya, sebab tidak ada perbedaan. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma
karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman. Dalam darahnya, hal itu dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini, supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang-orang yang percaya kepada Yesus. Demikian firman Tuhan. Jemaat diundang bangkit berdiri. Mari kita mendengarkan petunjuk hidup baru dari Mazmur 146 ayat 1 sampai 10. Demikian firman Tuhan. Hanya Allah satu-satunya penolong. Haleluya. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Aku hendak memuliakan Tuhan selama hidup dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Janganlah percaya kepada para bangsawan, kepada anak manusia yang tidak dapat memberikan keselamatan. Apabila nyawanya melayang, ia kembali ke tanah. Pada hari itu juga lenyaplah maksud-maksudnya. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Dia yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, yang tetap setia untuk selama-lamanya, yang menegakkan keadilan untuk orang-orang yang diperas, yang memberi roti kepada orang-orang yang lapar. Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung. Tuhan membuka mata orang-orang buta. Tuhan menegakkan orang yang tertunduk. Tuhan mengasihi orang-orang benar. Tuhan menjaga orang-orang asing, anak yatim dan janda. Ditegakkannya kembali, tetapi jalan orang fasik dibengkokkannya. Tuhan itu Raja untuk selama-lamanya. Allahmu ya Sion turun-temurun. Haleluya. Dan yang berharap
Dipersilakan duduk kembali. Mari kita mendoakan ibu hamil dan anak-anak yang akan dipimpin oleh pendeta jemaat. Saudara-saudara, jemaat Tuhan, tiba saatnya bagi kita untuk mendoakan kekasih-kekasih kita, para ibu yang sedang mengandung dan anak-anak atau cucu jemaat yang masih kecil, yang masih batita, yang masih balita. Dan karena itu kepada ibu-ibu yang mengandung dan anak-anak dipersilahkan untuk duduk atau berdiri di tengah persekutuan di dalam keluarga, di rumah masing-masing, untuk kita doakan bersama. Mari kita berdoa. Ya Allah, kami berdoa dan menyerahkan kekasih-kekasih kami yang berdiri di tengah persekutuan di rumah mereka masing-masing, para ibu yang sedang mengandung buah hati yang Tuhan tanamkan di dalam rahim mereka sebagai benih ilahi yang Tuhan anugerahkan kepada mereka. Tuhan memberkati mereka dalam masa kehamilan mereka, dan Tuhan mengawal mereka, menjagai mereka dimanapun mereka berada dan kemanapun mereka pergi, sampai akhirnya tiba waktu yang tepat, di tempat yang tepat, sesuai dengan anugerah-Mu mereka boleh dapat melahirkan dengan sehat dan selamat. Mereka dan keluarga mereka bersyukur, bersuka cita atasnya. Kami juga turut bergembira atasnya. Kami juga berdoa dan menyerahkan anak-anak cucu jemaat-Mu yang masih kecil, batita balita, yang berdiri di tengah persekutuan bersama dengan orang tua pendamping atau kakek nenek mereka. Tuhan juga memberkati mereka dalam masa pertumbuhan mereka, pertumbuhan fisik, perkembangan psikis, terutama pertumbuhan iman mereka. Roh Kudus, roh pertumbuhan iman itu kiranya menolong, menyanggupkan mereka, menumbuhkan iman percaya mereka. Walau saat ini secara nalar mereka terbatas untuk menyerap, memahami dan melakukan firman-Mu, tapi kiranya seiring pertambahan usia mereka boleh dapat ditolong untuk mengerti, melakukan firman-Mu dalam kehidupan mereka. Mereka dapat bertumbuh dalam iman dan percaya mereka kepada Tuhan. Berkati mereka, orang tua mereka, kakek nenek mereka, Tuhan berkati. Juga kami berdoa dan menyerahkan setiap pasangan suami istri yang telah lama berkeluarga, berumah tangga Kristen di tengah jemaat kami, dan tetap berdoa, berharap, menantikan kehadiran anak dalam rumah tangga mereka. Tuhan anugerahkanlah itu kepada mereka. Juga setiap keluarga yang masih mengharapkan kehadiran anak dalam rumah tangga mereka dan memohon kepadamu, Tuhan dengarkan doa mereka. Juga berdoa untuk setiap jemaat-Mu yang berdoa untuk sanak keluarga, kerabat mereka yang meminta topangan doa untuk kehadiran anak dalam keluarga mereka. Tuhan dengarkan juga doa umat-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan kasih-Mu. Kiranya Tuhan menolong, menyertai dan memberkati kami sekalian, terutama ketika kami akan bersama-sama menikmati kehadiran-Mu melalui firman-Mu yang akan dilayankan oleh hamba-Mu, Bapak Pendeta Kindo Panjaitan. Kami serahkan hidup kami dan kekasih-kekasih kami ini ke dalam tangan kasih-Mu. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Kepada ibu-ibu yang sedang mengandung dan adik-adik dipersilahkan untuk duduk kembali. Marilah kita berdoa. Bapa di surga, pencipta langit dan bumi, Bapa yang kami puji dan sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, dikuduskanlah nama-Mu kekal selama-lamanya ya Bapa. Kami bersyukur kepadamu atas anugerah dan berkat-Mu yang memberikan kesempatan bagi kami untuk beribadah pada saat ini. Bapa, layakkan ibadah kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu dan menjadi berkat bagi kami seluruh umat Tuhan. Dan kami akan mendengarkan sebagian firman-Mu yang akan diberitakan oleh hamba-Mu. Kami mohon urapan-Mu bagi kami masing-masing. Buka hati dan pikiran kami terhadap firman Tuhan yang akan kami dengar, dan mampukan kami mengertinya sehingga kami dapat merenungkannya, melakukannya, dan menyaksikannya dimanapun kami berada dan beraktivitas. Apabila ada kuasa-kuasa kegelapan, roh-roh jahat iblis yang ingin mengganggu kami di dalam mendengar dan memberitakan firman Tuhan saat ini, kuasa itu kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersabdalah Bapa, karena kami siap mendengarkannya. Dan kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran kami semua dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin.
Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita pada hari ini terambil dari kitab Yohanes pasal yang ke-6 ayat 25 sampai 35. Yohanes pasal yang ke-6 ayat 25 sampai yang ke-35. Saya membacakan, Bapak Ibu mengikuti dan menyimak di dalam hati. Judul perikopnya adalah Roti Hidup. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Maka kata mereka kepadanya, "Tanda apakah yang engkau perbuat supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan manna di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari surga." Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga, melainkan Bapa-Ku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia." Maka kata mereka kepadanya, "Tuhan, berikanlah kepada kami roti itu." Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tema dari firman Tuhan ini adalah "Akulah roti hidup." Yesus berkata, "Akulah roti hidup." Setelah peristiwa 5.000 orang makan dengan hanya 5 roti dan 2 ikan yang diberikan Yesus, bahkan menyisakan 12 bakul, kemana-mana Yesus selalu diikuti, selalu dicari, bahkan dikatakan ke seberang laut pun dicari. Dan begitu mereka ketemu di seberang laut, terjadilah percakapan yang serius. Kenapa dia menjadi percakapan yang serius? Karena Yesus mempergunakan percakapan dan waktu itu untuk mengajarkan kepada orang banyak itu tentang roti hidup, yang tadinya orang banyak itu tidak mengerti apa itu roti hidup.
Barangkali kita semua ini bisa menempatkan diri kita salah satu atau salah seorang dari orang banyak itu yang mendengarkan pengajaran Yesus tentang roti hidup itu. Karena saya sungguh percaya kalau kita nggak baca Alkitab, kita nggak tahu itu roti hidup itu apa. Yakin saya agama lain pun kalau ditanya apa itu roti hidup, gitu. Mereka juga apa roti, mana ada roti hidup? Roti mah dibakar, apa lalu dimakan gitu kan? Nah, percakapan yang serius ini dipergunakan oleh Yesus untuk mengajar orang banyak itu. Dan di dalam ayat 25 dikatakan orang banyak itu mulai membuka percakapan itu. Rabi, bila mana engkau tiba di sini? Artinya kenapa itu harus ditanya? Karena mereka memang sudah mencari, dilihat di sini sudah enggak ada, kemana dia? Terus dicari, akhirnya ketemu di seberang sungai, di seberang danau. Lalu Yesus menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mungkin kalau seperti kita mau dibilang hanya mencari makan pun nggak apa-apalah. Apalagi dalam situasi COVID sekarang, yang bekerja aja bisa nggak jadi bekerja, apalagi yang tidak bekerja bagaimana bisa bekerja? Yang bekerja aja bisa kehilangan pekerjaan. Sehingga dengan situasi saat ini, pemerintah pun menggulirkan bantuan sosial kepada seluruh masyarakat, terutama bagi mereka-mereka yang merasa tidak mampu, yang disalurkan melalui RT masing-masing. Dan apa yang dikatakan oleh Yesus kepada orang banyak itu, kamu mencari aku bukan karena kamu melihat tanda itu, tetapi karena kamu sudah makan roti dan kenyang, ya enggak apa-apa gitu. Justru dari situ nanti Yesus akan menjelaskan roti hidup itu apa, kan gitu. Dan Yesus melanjutkan pengajarannya, bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Nah, kira-kira apa pekerjaan yang untuk makanan yang tidak binasa itu, atau kepada kehidupan yang kekal itu? Rata-rata kita ini kan orang kantoran ini. Entah itu hanya suaminya orang kantoran, ibunya di rumah saja, atau dua-duanya, bahkan anak-anaknya juga bekerja gitu kan. Nah, di dalam pekerjaan itu sering sekali orang mengintip-intip atau mencari-cari kesempatan, di mana ada kesempatan untuk berbuat jahat, untuk berbuat dosa, atau katakanlah begitu ada kesempatan orang korupsi, ya korupsi dia. Nah, itu salah satu pekerjaan yang sampai yang membinasakan. Tetapi kalau ada kesempatan korupsi, dia tidak korupsi, justru dia melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan pekerjaan itu, lah itulah pekerjaan yang sampai kepada kehidupan yang kekal itu. Itulah yang mempunyai nilai di hadapan Yesus. Itulah yang nilainya sangat tinggi di hadapan Tuhan. Wih, ada kesempatan korupsi kawan ini tapi nggak dilakukan juga. Nah, itu baru Yesus angkat jempol. Tetapi kalau umpamanya ada kesempatan korupsi juga, yaitu mencari makan yang untuk binasa. Tetapi mencari makan untuk kehidupan yang kekal, ya seperti tadi itu. Memang kita bekerja di dalam dunia, tetapi kita bekerja di dalam dunia ini, dan memang inilah lapangan kita untuk melakukan firman Tuhan itu. Itulah lapangan kita untuk mempraktekkan firman Tuhan itu. Lalu orang banyak itu melanjutkan, lalu kata mereka kepadanya, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Lalu jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah,
Jadi percaya di sini bukan hanya percaya begitu saja, tetapi percaya mengerti dan melakukan segala apa yang diucapkannya. Mengerti apa yang difirmankan dan melakukan firman itu di dalam kehidupannya. Sehingga ilustrasi yang saya berikan tadi itu adalah salah satu bagaimana kita menjadi pelaku firman Allah di dalam kehidupan kita, di dalam pekerjaan keseharian kita. Walaupun memang itu agak gampang-gampang susah atau susah-susah gampang, apalagi dihadapkan dengan ekonomi sekarang, barangkali jangankan ada kesempatan, bahkan mungkin ada orang yang cari-cari kesempatan, kan begitu. Lalu dilanjutkan lagi sama orang banyak. Maka kata mereka kepadanya, tanda-tanda apakah yang kau perbuat, supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti ada tertulis mereka diberinya makan roti dari surga. Bapak Ibu saudara-saudara, inilah sebenarnya latar belakang kenapa Yesus mengajarkan mereka dan memberitahukan kepada mereka tentang roti hidup itu. Karena orang banyak itu mengatakan dan mereka tahu, wah, emang kau siapa? Orang nenek moyang kami makan roti dari surga. Yang kamu berikan kemarin itu roti biasa, itu bukan roti dari surga, seolah-olah begitu. Sepertinya mereka menganggap bahwa nenek moyang mereka yang diberikan makan manna itu jauh lebih hebat dari Yesus menurut mereka pada saat itu. Sehingga itulah yang melatar belakangi Yesus harus menjelaskan secara jelas kepada mereka. Maka di ayat 35 itu dikatakan, kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Ini pengertian yang pertama tentang roti hidup. Siapa yang datang dan percaya kepada Yesus, mereka tidak lapar lagi dan tidak haus lagi. Loh, bagaimana ya? Di dalam Wahyu 7 ayat 13 dikatakan, mereka tidak dahaga lagi, mereka tidak lapar lagi karena memang Yesus di situ adalah menjadi gembala mereka. Dan memang ini yang kita butuhkan selama hidup di dalam dunia ini. Ini yang kita butuhkan. Sehingga apapun yang akan kita kerjakan dan lakukan sebagai bukti kepercayaan kita kepada Yesus, sebagai bukti bahwa kita melakukan firman Allah, ya kita kan menyerahkan hidup kita dulu dan memohon kepada Tuhan supaya Tuhan memberkati kita. Memberkati kita. Berkat yang kita inginkan dari Tuhan itu kan berkat rohani, berkat jasmani, berkat materi. Nah, yang berkat-berkat ini bersumber dari Tuhan sebagai bukti bahwa kita melakukan firman Tuhan. Apapun kegiatan kita, apapun aktivitas kita, sebelum kita melakukannya, kita memohon kepada Tuhan dituntun dan diberkati di dalam pekerjaan itu. Bahkan di setiap pagi kita mengatakan, berkati saya Tuhan dan jadikan aku menjadi berkat bagi orang lain. Karena sepertinya kalau kita hanya diberkati tetapi kita tidak menjadi berkat, itu kurang juga dalam kesaksian kita. Tetapi yang lebih hebat itu kita diberkati tetapi menjadi berkat bagi orang lain. Itu penjelasan yang pertama dari roti yang hidup. Lalu penjelasan yang kedua tentang roti yang hidup di ayat 48 dikatakan, akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan manna di padang gurun dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari surga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Pengertian yang kedua tentang roti hidup itu memberikan kehidupan. Nenek moyang mereka yang makan manna selama 40 tahun itu mereka sudah mati semua. Tetapi pada waktu orang yang percaya memakan roti hidup itu, mereka tidak mati. Mereka tidak mati.
Ini sekaligus mengajarkan kita dan menguatkan kembali iman kita bahwa memang finish kita bukan di sini. Finish kita itu telah disiapkan oleh Tuhan di mana tempatnya, dan itu hanya disediakan bagi orang yang percaya. Kalau kita sekilas menonton Olimpiade Tokyo, itu apalagi di bagian atletik, itu kan ada start ada finishnya. Ya memang semua peserta itu harus sampai ke finish sana. Kalau dia hanya sampai di tengah pakai seleo apa-apa, udah diskualifikasi dia. Tetapi kalau dia dari start sampai ke finish ini nyampe, mau jadi juara mau enggak, yang penting dia nyampe, itu yang resmi, itu yang sah. Nah demikian juga di dalam kehidupan kita. Start kita di dalam dunia ini, tetapi finish kita bukan di sini. Finish kita itu Tuhan yang menentukan, dan roti hidup itulah yang menyediakan finish kita kelak. Di mana kita akan finish, maka Tuhan akan menyediakan itu. Maka roti hidup itu menentukan finish itu bagi kita. Orang yang makan manna dia mati, tetapi orang yang makan roti hidup itu dia tidak mati. Lalu penjelasan yang ketiga tentang roti hidup itu ayat 51. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan roti ini, akan hidup selama-lamanya, dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Yang ketiga adalah bahwa roti hidup itu membawa kehidupan yang kekal. Ajaran agama yang membawa kehidupan kekal itu ya Alkitab. Di buku-buku lain gak ada itu. Karena memang ya hanya roti dari surga itulah, roti hidup itulah yang menyediakan kehidupan yang kekal itu, enggak ada yang lain. Semua nabi-nabi mati, busuk, jadi cacing, jadi tanah dan sebagainya, tetapi Yesus yang roti hidup itu memang dia mati tetapi hidup kembali, bahkan naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan dia menyediakan tempat yang kekal itu tadi, supaya setiap orang yang makan roti itu tidak mati, supaya setiap orang yang makan roti itu mempunyai kehidupan yang kekal. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, roti hidup itu adalah Yesus sendiri. Sehingga di dalam pemberitaan firman Tuhan hari ini ada 3 hal yang ditekankan kepada kita semua. Yang pertama, mari tetap setia kepada Yesus dalam iman, karena Yesus menyediakan hidup yang kekal bagi kita semua. Setia di dalam iman. Setia itu apapun yang terjadi nggak bergeser gitu. Apapun pergumulan seberat apapun, tetap imannya itu kepada Yesus. Sama seperti kalau kita baca kisah Ayub, sehebat apapun pergumulannya itu nggak pernah berkata-kata tentang dosa atau mengumpat Allah atau mengatakan Allah tidak setia, enggak pernah. Tetapi dalam kesetiaan imannya itu justru dia mengatakan Allah yang memberi, Allah yang mengambil. Walaupun kita nggak bisa seperti itu, tetapi firman Tuhan ini menekankan kepada kita tetaplah setia di dalam iman. Lalu yang kedua, Tuhan Yesus roti hidup yang juga memberi hidup selama di dunia. Ya kenapa dia memberi hidup di dalam dunia? Karena start kita ada di sini. Batu loncatan kita adalah dunia ini, untuk sampai kepada kehidupan kekal yang disediakan oleh roti hidup itu. Sehingga yaitu tadi, apapun yang akan kita lakukan harus diawali dengan penyerahan diri dan permohonan kepada roti hidup itu. Karena kita mengerjakan segala sesuatu, kita membutuhkan berkat Tuhan. Karena yang memberikan berkat Tuhan itu pasti Tuhan, bukan yang lain. Sehingga di dalam dunia ini pun roti hidup itu mencukupkan
kehidupan kita dengan segala berkat-Nya. Lalu yang ketiga, hanya Tuhan Yesus roti hidup yang dapat memberi hidup yang kekal. Tetapi itu dikhususkan bagi orang yang percaya. Kalau enggak percaya, enggak diberi itu kehidupan yang kekal itu. Lah kalau yang enggak percaya kepada Yesus hidup kekal juga, apa gunanya kita? Sehingga roti hidup itu memang satu-satunya pilihan kita kalau memang kita ingin finishnya di dalam kehidupan yang kekal itu. Beberapa bulan terakhir ini sepertinya sebelum vaksin ada sepertinya kematian itu gampang sekali gitu. Apalagi kami orang Batak kayaknya kematian itu gampang dan penguburannya pun gampang gitu, nggak serumit sebelum COVID. Coba pernah kita nonton atau mengikuti acara Batak kalau ada yang mati? Oh, itu lamanya nggak kira-kira, uangnya pun luar biasa banyaknya. Tetapi dengan situasi COVID ini, yang tadinya juga sehat walafiat, tahu-tahu 3 hari lagi kok udah nggak ada gitu kan? Syukur-syukur nih bagi mereka-mereka yang sudah dipanggil Tuhan terlebih dahulu itu benar-benar mempercayakan dirinya kepada roti hidup itu. Karena roti hidup itulah yang membawa kehidupan. Karena roti hidup itulah yang membawa kehidupan kekal dan menyediakan tempat yang terindah bagi mereka. Nah, apalagi kita yang masih hidup ini. Melalui firman Tuhan ini kita betul-betul diingatkan supaya ya kita semakin setia betul kepada roti hidup itu. Apalagi dalam situasi yang sulit begini, ini sulit ekonomi, sulit bernapas, sulit sebagainya ini dan sebagainya. Hanya roti hidup itulah sandaran kita. Hanya roti hidup itulah tempat kita untuk berteduh. Hanya roti hidup itulah andalan kita. Supaya apabila kita betul-betul dipanggil Tuhan atau kembali kepada Halik melalui COVID ini, ya kita memang betul-betul lah sudah disediakan oleh roti hidup itu kehidupan yang kekal itu bagi kita. Dan memang itu pengharapan kita masing-masing. Dan kiranya firman Tuhan ini dapat meneguhkan iman kita dan roti hidup itu terus bekerja di dalam kehidupan kita karena kita juga menyerahkan hidup kita untuk dipimpin olehnya. Amin, kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepada-Mu Tuhan atas firman yang sudah kami dengar. Meteraikan firman-Mu di dalam hati kami, serta mampukan kami untuk melakukannya, supaya kami terus setia di dalam iman kepada roti hidup itu, yaitu Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Mampukan kami dengan iman terus menyerahkan hidup kami dan memohon segala berkat kepada roti hidup itu, agar kami dapat hidup di dalam dunia ini sebelum kami bersama-sama dengan Tuhan di dalam kehidupan yang kekal itu. Terima kasih atas firman-Mu Bapa, terpuji nama-Mu kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat, kami undang bangkit berdiri. Pengakuan iman rasuli. Marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita bersama-sama dengan gereja Tuhan di segala abad dan tempat. Hendaklah masing-masing mengucapkan demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa,
dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang terkasih, marilah kita memberikan persembahan untuk pelayanan pekerjaan Tuhan sambil mengingat firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur 50 ayat 14. Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah dan bayarlah nazarmu kepada Yang Maha Tinggi. Sambil memberikan persembahan, kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 403 ayat 1 dan 2. Hujan berkat kan tercurah. Jemaat kami undang untuk berdiri. Mari kita serahkan persembahan syukur kita dalam doa untuk mohon berkat-Nya. Mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, kami mohon kepadamu dengan penuh kerendahan hati, berkatilah persembahan kami dan sucikanlah agar boleh menjadi sarana bagi penyebaran Injil-Mu di muka bumi ini, supaya nama-Mu dipermuliakan. Sebab siapakah kami ini sehingga beroleh kuasa untuk memberikan dengan sukarela, kesemuanya adalah milik-Mu, dan kami telah mempersembahkannya dari dalam tangan-Mu sendiri. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kita berdoa syafaat, dan doa syafaat ini diakhiri dengan doa Bapa kami. Kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali kami mengucap syukur kepadamu Tuhan atas anugerah dan berkat-Mu kepada kami
hingga sampai saat ini kami dapat melaksanakan ibadah ini secara virtual. Dan kami memohon kepadamu ya Roti hidup, walaupun kami beribadah secara virtual, tetapi tetap iman kami diteguhkan dan iman kami tetap setia hanya kepadamu, karena Engkaulah yang memberikan kehidupan jasmani dan rohani. Bahkan Engkau menyediakan kehidupan yang kekal bagi setiap orang yang percaya kepadamu. Terima kasih ya Bapa atas firman yang sudah kami dengar. Meteraikan di dalam hati kami serta mampukan kami untuk melakukannya di dalam kehidupan kami. Bapa, di dalam dua syafaat kami pada saat ini, kami sehati sepikir untuk menaikkannya kepadamu. Kami berdoa untuk para pelayan Tuhan yang melayani Engkau pada hari ini. Layakkan pelayanan kami semua menjadi kemuliaan bagi nama-Mu dan menjadi berkat bagi seluruh jemaat yang kami layani. Demikian juga para jemaat di tempat tinggal masing-masing maupun yang ada di gereja. Tuhan memberkati mereka dengan firman-Mu. Demikian juga di dalam perjalanan hidupnya, kiranya Tuhan memberkati mereka, melimpahkan segala berkat-Mu, baik itu berkat rohani, berkat jasmani, dan berkat materi bagi mereka masing-masing. Serta mampukan mereka untuk mengucap syukur kepadamu atas segala berkat-Mu di dalam kehidupannya. Kami juga berdoa bagi mereka apabila ada yang sakit. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Engkau adalah tabib di atas segala tabib. Kuasa-Mu melampaui segala kuasa yang ada. Oleh sebab itu Bapa, kami serahkan ke dalam tangan-Mu mereka yang sakit, kiranya Tuhan menyembuhkan mereka. Tuhan memberkati makanan, minuman, dan obat-obatan yang mereka makan dan minum. Jadikan itu menjadi sarana Tuhan untuk kesembuhan mereka. Demikian juga kami berdoa untuk menyerahkan mereka yang sedang beraktivitas mencari pekerjaan, mencari pasangan hidup, yang sedang berpendidikan, yang sedang bersekolah. Kiranya Tuhan memberkati mereka. Tuhan menyelidiki hati mereka dan Tuhan menjawab pergumulan mereka. Jadikan pergumulan itu menjadi sukacita di dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa untuk mereka yang berulang tahun. Mampukan mereka untuk mengucap syukur kepadamu atas umur yang Tuhan tambahkan kepada mereka dengan penuh sukacita dan kebahagiaan. Kami serahkan Timothy S. Latuputi, Ibu Gustin Nurhayati, Ibu Endang Priyawati, Bapak Edwin Umbai, Saputra Pelapori, Aileen Janet, Endah Nur Cahyani, Ibu Agustin, Luis Agustino, dan Ibu Sukasmi. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Tuhanlah yang menganugerahkan kebahagiaan bagi mereka di dalam menjalani hari-hari kehidupan mereka ke depan. Dan Tuhan memberkati kehidupan mereka serta mampukan mereka mengucap syukur kepadamu atas segala anugerah dan berkat-Mu di dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa untuk menyerahkan mereka yang sakit dan dalam pemulihan. Kami serahkan Ibu Herianto, Bapak Agustinus Lambi, Oma Muskita, Oma Odi dan keluarga, Ibu Amiruddin dan keluarga, Ibu Damaris. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Bapa. Engkau yang mengangkat penyakit dari tubuh dan jiwa mereka, memulihkan kesehatan mereka, karena Engkau yang menciptakan tubuh mereka, dan Engkau berkuasa atas tubuh itu, dan Tuhan kiranya memberikan kesehatan bagi tubuh yang Tuhan ciptakan itu, dan jadilah mereka sembuh oleh karena kuasa Yesus. Kami juga berdoa untuk menyerahkan para pelayan di gereja ini, pendeta, majelis, komisi-komisi, pegawai gereja, dan rapat pleno. Kiranya Tuhan memberkati mereka, anugerahkan iman yang teguh dan semangat melayani untuk menggembalakan jemaat ini ke arah yang lebih berkenan kepada Tuhan. Jadikan seluruh jemaat ini menjadi berkat bagi bangsa ini. Demikian juga kami berdoa untuk menyerahkan panitia retret jemaat dalam penggalangan dana. Kiranya Tuhan membukakan hati bagi seluruh jemaat, dan siapa yang ditemui oleh panitia, kiranya Tuhan menganugerahkan kemurahan hati kepada mereka untuk
memberikan apa yang mereka punya sesuai dengan kebutuhan retret yang akan dilakukan. Kami juga berdoa untuk menyerahkan pergumulan gereja-gereja di Indonesia. Tuhan menolong para lembaga-lembaga gereja, bahkan memberkati pemerintah, sehingga melalui kinerja pemerintah, pergumulan gereja-gereja di Indonesia dapat terasasi dengan baik. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara serta pemerintah kami. Kami serahkan bangsa ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkaulah yang memberkati bangsa ini, supaya dimanapun masyarakat berada, dimanapun anak-anak Tuhan berada, mereka merasakan damai sejahtera dari Allah. Demikian juga kami berdoa untuk menyerahkan pemerintah kami, presiden, wakil presiden, dan juga para menteri hingga pemerintah di daerah. Kiranya Tuhan memberkati mereka. Anugerahkan iman yang teguh, anugerahkan hati yang takut akan Tuhan, sehingga di dalam pelaksanaan tugas sebagai amanat rakyat, mereka dapat melakukannya dengan adil dan benar dan takut akan Tuhan. Kami juga berdoa untuk menyerahkan pergumulan bangsa ini yang hingga sampai saat ini sedang dirundung oleh wabah virus COVID-19. Kami memohon kepada-Mu Tuhan, kuasa-Mu melampaui segala kuasa yang ada. Tuhanlah kiranya melalukan virus ini dari bangsa ini. Dan secara khusus juga kami berdoa untuk menyerahkan tenaga medis dan seluruh aparat yang bekerja menangani COVID ini. Tuhan memberkati mereka, Tuhan menjadi pelindung mereka, dan Tuhan memberkati mereka. Terima kasih Bapa. Secara khusus pada doa syafaat ini kami berdoa untuk menyerahkan kekasih kami Yosef yang ada masalah sinutis di hidungnya. Kami mohon Tuhan tumpangkan tangan yang maha kuasa ke bagian tubuhnya yang sakit, mengangkat penyakit itu dan memulihkan kesehatannya. Dan saudara Yosef disembuhkan oleh kuasa Yesus dan jadilah sembuh oleh karena kuasa Yesus. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa kami yang kami naikkan kepadamu. Kami sungguh sadar bahwa doa kami ini tidak sempurna di hadapan Tuhan. Namun kami memohon kepadamu, dengarkanlah doa kami, kabulkanlah permohonan kami, karena kami menyampaikan pokok doa ini kepadamu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat kami undang bangkit berdiri. Marilah kita akhiri ibadah pada hari ini. Kembalilah dalam kehidupanmu sehari-hari dan jadilah saksi-saksi Kristus sesuai firman Tuhan yang telah dikabarkan kepadamu. Akan jalan seterus
Jemaat, pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali untuk bersaat teduh. Saat teduh selesai, selamat hari Minggu untuk seluruh jemaat dan Tuhan memberkati kita semua di dalam perjalanan hidup kita. Marilah kita tetap berseru dan berserah kepada roti hidup yang menyediakan kehidupan kekal bagi kita masing-masing. Tuhan memberkati kita.